sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Faris RM karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita mohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru satu kali. Begitu. Di perkara yang ketiga, ini perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Memang dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab. Begitu. Tadi kan baru sekali. Ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi, dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Dia hakim menanyakan juga kepada saudara Faris RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua. Gitu. Jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi rehabilitasi. Itu yang kemudian dibedah tadi kan. Harapannya hakim kemudian lebih kemudian condong kepada rehabilitasi dan bukan kepada penghukuman, gitu. Itu yang diharapkan. Tapi tadi karena kami meminta supaya pledoi kami supaya beliau bebas dari jeratan pasal, akhirnya hakim meminta supaya penuntut umum bagaimana, mau ada replik nggak secara lisan atau tulisan? Jawabnya ada replik, artinya jawaban terhadap pledoi itu di hari Kamis nanti tanggal 14 secara tertulis, begitu. Ya. Tapi dari Om Faris sendiri seperti apa nih? Tadi Om Faris tadi sudah juga melakukan pledoi secara lisan. Dia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan, terhadap teman-teman media juga tadi dia sampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat, dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan nyanyi bukan ya? Ya udahlah itu deh tadi ya. Tapi tetap berarti tetap keinginan dari Om Faris dan Bang Dio sendiri untuk direhab ya? Iya, tentunya direhabilitasi. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis hakim juga kepada Faris RM, sudah berapa kali Anda direhabilitasi? Baru 1 kali yang mulia. Tadi kan begitu kan? Dengan segala penjelasannya baru 1 kali. Sementara dalam ilmu kebijakan pecandu narkotika ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk rehabilitasi. Jadi baru 1 kali rehabilitasi, mudah-mudahan ini yang kali kedua, dan tidak ada lagi kali ketiga untuk rehabilitasi gitu. Jadi itu ya yang kemudian dimohonkan oleh Faris RM ya. Oke. Berarti pasal yang dituntutkan ke Om Faris tetap yang itu atau gimana sih Bang? Pasalnya pasal yang dikenakan kepada Faris RM adalah pasal dia sebagai pengedar gitu. Makanya kemudian kami menuntut bebas, karena tentunya tidak terpenuhi lah. Seorang pengguna didakwakan sebagai pengedar kan tidak terpenuhi. Jadi kami mohonkan supaya diputuskan bebas dari jeratan pasal ya. Nah, tapi kalau majelis hakim juga berpendapat lain, kami mohonkan supaya direhabilitasi. Memang itu yang paling tepat direhabilitasi sih. Gitu. Oke.